Selamat pagi, sahabat Petra yang dikasihi Tuhan. Sudahkah Anda mengasihi orang lain hari ini? Pada embun pagi hari ini, Jumat, tanggal 19 Januari 2024, kita akan kembali mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan bersama saya, Pendeta Martono Pencohadi dari GKJ Dayu. Sahabat Petra yang dikasihi Tuhan, sebelum kita mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Mohon terang, penyertaan, dan pimpinan Tuhan. Tuhan Allah Bapa di sorga, kami bersyukur atas pagi yang indah ini. Kau perkenankan kembali kami menikmati hari yang baru. Di pagi hari ini kami akan mendengarkan, merenungkan firman-Mu Tuhan. Sertai dan berkatilah untuk kami mengerti dan jadikanlah kami orang-orang yang bukan hanya pendengar-pendengar tetapi pelaku-pelaku firman-Mu. Di dalam Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Sahabat Petra yang dikasihi Tuhan, tema renungan kita saat ini adalah bersiap dan waspada menyambut Tuhan. Bersiap dan waspada menyambut Tuhan. Berdasarkan surat 2 Petrus pasal 3 ayat 14. Surat 2 Petrus pasal 3 ayat 14 demikian. Sebab itu, saudara-saudaraku yang kekasih, sambil menantikan semuanya ini, kamu harus berusaha supaya kamu kedapatan tak bercacat dan tak bernoda di hadapannya dalam perdamaian dengan Dia. Sahabat Petra yang dikasihi Tuhan, menantikan kedatangan Tuhan biasanya menjadi perenungan pada minggu-minggu Advent, karena Advent sendiri dari kata Adventus artinya datang atau kedatangan gitu ya. Dan dalam lingkup gereja berkenaan dengan mempersiapkan diri menyambut datangnya hari raya Natal, hari kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Sahabat Petra yang dikasihi Tuhan, kedatangan atau kehadiran Tuhan Yesus dalam hidup manusia di dunia ini dapat kita maknai dalam 3 kedatangan. Demikian. Yang pertama, kedatangan Tuhan Yesus sebagai bayi di Bethlehem. Nah, itu kita menyambutnya dalam peringatan atau perayaan Natal. Kemudian yang kedua, menyambut kehadirannya dalam roh dan firman. Setiap hari, bahkan setiap saat, roh Tuhan Yesus itu datang atau hadir dalam hidup kita. Sebagaimana dalam Injil Yohanes pasal 1 ayat 1 dan 14, kita bisa membaca demikian. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Dan ayat 14, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Nah, oleh karena itu Tuhan Yesus datang dalam roh dan sebagai firman datang kepada kita. Yang ketiga, menyambut kedatangan Tuhan, itu juga kita maknai sebagai menyambut kedatangan yang kedua kalinya di akhir zaman. Sahabat Petra yang dikasihi Tuhan, kita sekarang berada di minggu-minggu setelah Hari Raya Epifani atau setelah Hari Raya Epifania. Gema perayaan Natal mungkin masih juga kita dengar sampai saat ini, namun kita saat ini berada di minggu kedua setelah Hari Raya Epifania. Dan di minggu kedua setelah Hari Raya Epifani ini, kita diingatkan lagi bahwa kita hidup dalam penantian berkenaan dengan makna yang ketiga tadi.
menyambut kedatangan Tuhan Yesus Kristus yang kedua kali di akhir zaman. Surat 2 Petrus pasal 3 ayat 14 yang kita baca tadi adalah bagian dari 2 Petrus pasal 3 ayat 1 sampai 16. Di situ kita diingatkan akan hari kedatangan Tuhan Yesus Kristus yang kedua. Menantikan kedatangan Tuhan Yesus memang banyak godaan, banyak hambatan, banyak tantangan begitu ya dalam hidup kita. Oleh karena itu banyak orang yang kemudian tidak lagi memperhatikannya. Sahabat Petra yang dikasihi Tuhan, ada ungkapan demikian. Menunggu itu membosankan. Sehingga banyak yang tidak lagi setia menunggu. Mungkin karena merasa bosan. Disinilah kita diingatkan dan disemangati untuk tetap setia menunggu kedatangan Tuhan. Sobat Petra yang dikasihi Tuhan, menunggu atau menantikan kedatangan Tuhan harus bersiap dan waspada menyambut Tuhan. Tentu tidak hanya duduk manis, berdiam diri, tetapi bersiap itu berarti kapanpun dan dalam suasana apapun kita selalu mengatakan ya. Bahasa sehari-harinya kita selalu oke gitu ya. Dan waspada berarti tidak terlena dengan godaan, hambatan, tantangan, bahkan juga ajaan dan pengaruh yang tidak memperhatikan kehendak Tuhan. Dalam menantikan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua di akhir zaman, saudara-saudara, sahabat Petra yang dikasihi Tuhan, kita juga harus bersiap dan waspada menyambut Tuhan dalam keseharian kita di setiap saat. Tuhan selalu hadir dalam hidup kita dalam roh dan firman. Oleh karena itu, keterbukaan hati untuk selalu hidup di dalam Tuhan adalah sikap yang harus ada dalam hidup anak-anak Tuhan. Sobat Petra yang dikasihi Tuhan, saat ini kita juga berada di saat-saat menjelang pemilu. Tidak sampai sebulan lagi kita mengadakan pesta demokrasi. Pemilihan capres dan cawapres, pemilihan calon legislatif, dan dalam hidup berbangsa dan bernegara, kita juga perlu bersiap dan waspada menyambut kedatangan Tuhan. Oleh karena itu, dalam mempersiapkan dan juga dalam pelaksanaan pemilu, kita harus menghayatinya sebagai bagian dalam karya Tuhan. Sebagai bagian dalam perjalanan hidup kita menyambut kedatangan Tuhan. Di dunia ini kita harus beraktivitas, melakukan kegiatan dan pelayanan dengan hidup di dalam Tuhan. Sebagaimana bacaan kita, agar kita kedapatan tak bercacat dan tak bernoda di hadapannya dalam perdamaian dengan Dia. Amin. Sahabat Petra yang dikasihi Tuhan, mari kita bersekutu dalam doa. Tuhan Allah Bapa di sorga, kami bersyukur Kau perkenankan kami pagi hari ini mendengarkan, merenungkan firman, serta dan berkatilah kegiatan-kegiatan atau aktivitas-aktivitas kami di hari ini. Biarlah kami senantiasa merasakan kasih dan kuasa-Mu. Dan juga dalam masa di mana kami mempersiapkan pesta demokrasi, pemilu, presiden dan wakil presiden, juga anggota legislatif, kami bersyukur sampai saat ini Kau karuniai kedamaian, ketentraman. Kau berkati Tuhan acara-acara dan persiapan-persiapan selanjutnya menjelang pemilu itu, sehingga semua dapat berjalan dengan baik dan juga pemilu nanti mendapatkan hasil yang baik untuk damai sejahtera bangsa kami sebagai anugerah-Mu. Bapa di sorga, kami juga mohon berkat-Mu untuk bangsa kami,
Kau berkati pemerintahan negara kami, para pengambil keputusan di negara kami. Kau berkati seluruh rakyat untuk bersama-sama menuju Indonesia yang merasakan damai sejahtera sebagai berkat-Mu. Berkatilah juga saudara-saudara kami yang melayani-Mu melalui tugas dan tanggung jawabnya di Radio Petra ini untuk semakin berbuah dalam nama-Mu. Di dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Demikian sahabat Petra yang dikasihi Tuhan, embun pagi hari ini, saya Pendeta Martono Poncohati dari GKJ Dayu, mohon diri, selamat mengasihi orang lain hari ini. Tuhan menyertai dan memberkati kita.